Merdeka ngetren. Hai, halo, selamat siang fans ya Gema Merdeka. Senang sekali dari lantai 2, Jalan WR Suparna 28 Paden Pasar Bali. Ya, pasti Gema Merdeka ada saya Yulia di sini bakal menemani aktivitas Anda seperti biasa 1 jam ke depan sampai 12 jam 2 siang nanti bersama Ngobras, ngobrol bareng santai. Pasti Gema Merdeka Ngobras yang hari ini kita ditemani bareng Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya dan Pasar ya. Dimana siang hari ini sudah ada dokter yang sangat luar biasa sekali untuk hadir siang hari ini memberikan informasi terkait tentang kesehatan. Tapi tentang topik apa yang bakal kita bahas? Yulia mau sapa dulu buat beliau yang sudah hadir. Ada Dr. Imade Sumawirawan, SPPD Finasim ya. Om Swastiastu dokter, selamat siang. Selamat siang Mbak Yulia dan juga fans ya. Gema Merdeka. Apa kabar dok? Kabar baik, kabar luar biasa. Luar biasa. Karena biasa di luar. Meskipun panas-panas gini tetap semangat ya dok ya? Semangat. Tadi kena macet nggak dok? Sedikit, tapi ya? rame lancar. Tapi lancar ya, Oke, baiklah. Tapi tetap semangat untuk berbagi informasi tentang kesehatan buat fans Gema Merdeka ya. Baiklah fans Gema Merdeka, siang hari ini untuk topik yang bakalan kita bahas ya terkait tentang penyakit hepatitis B ya. Nah fans Gema Merdeka, Yulia juga membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya-tanya, silakan Anda bergabung di line telepon WhatsApp-nya di 0815589977 atau Anda juga bisa ditulis saja ya, jangan lupa sertakan nama dan juga alamat dan pertanyaan Anda terkait tentang hepatitis B ini. Silakan bergabung di 0815589977. Dan fans Gema Merdeka, sebelum mengawali perjumpaan kita, Yulia bakal putarkan dulu lagu untuk mengawali perjumpaan kita di ajang Ngobras yang hari ini. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Ini mic saya ini kenapa ya kok nggak enak tuh? 97,7 FM Gema Merdeka ngetren sih. Gema Merdeka masih di ajang Ngobras ya, ditemani bareng Dr. Suma dan juga saya Yulia yang bakal membahas tentang hepatitis B. Fans Gema Merdeka, sepertinya Yulia janjikan tadi, Yulia juga membuka kesempatan untuk Anda bertanya di 0815588977 ya. Oke, fans Gema Merdeka, untuk mengawali perjumpaan kita. Nah, sebelum kita bertanya panjang lebar tentang apa itu hepatitis B, nah Yulia mau dijelasin dulu nih dok ya. Iya, Yulia mau dijelasin apa yang disebut dengan hepatitis aja ya. Nah, tadi kan ini kan kita bakal membahas hepatitis yang B. Nah, sekarang hepatitis itu apa dok? Ya oke, baik, terima kasih Mbak Yulia dan fans Gema Merdeka. Jadi yang dimaksud dengan hepatitis adalah suatu peradangan atau inflamasi bahasa kerennya pada liver. Liver itu bahasa medisnya adalah hepar. Sehingga kalau ada radang, ada itis pada hepar, namanya hepatitis. Nah, kalau bahasa awamnya apa dok hepatitis? Penyakitnya di mana itu? Iya, penyakitnya di liver, di hati. Hati ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita bilang sakit kuning, karena tidak semua hepatitis menimbulkan gejala mata kuning. Nah, hanya hepatitis tertentu dan yang lebih berat gejalanya lah yang menimbulkan matanya kuning. Sehingga kalau semua hepatitis kita bilang sakit kuning, nggak benar juga. Oh, belum tentu juga ya dok ya. Tapi mostly kebanyakan juga kalau hepatitis terutama yang akut, gejalanya akan muncul seperti mata yang terlihat kuning, kemudian warna urinnya warna air kencing yang berwarna coklat seperti air teh. Nah, seperti itu. Oh gitu. Jadi simpelnya hepatitis adalah proses radang atau inflamasi pada hati. Oke, baik. Itu dia fans Gema Merdeka, itu adalah definisi dari hepatitis ya. Nah, jadi ini hepatitis B dok, berarti ada A, B, C. Iya, seperti abjad ya. Abjad sampai apa tuh dok? Adanya A, B sampai berapa ini? A, B, C, D, E. Bahkan sampai ada E. Nah, mungkin kalau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju bisa saja sampai G, H, I, J, K dan sebagainya. Semoga juga tidak ada. Ya. Tapi kok ngeri ya dok ya, ada tingkat-tingkatan begitu ya. Jadi kalau tingkat-tingkatannya itu sebenarnya bisa dibagi menjadi dua. Ada yang akut, hepatitis akut, ada yang hepatitis kronis. Nah, untuk hepatitis kronis ini tidak semua hepatitis bisa
menimbulkan hepatitis kronis. Dok, kalau akut dan kronis ini mana yang lebih berbahaya atau mana yang lebih parah gitu deh dok? Baik, kalau yang akut itu pasti akan semua mengalami masa atau periode akut. Akut itu adalah ketika peradangan atau inflamasi pada hatinya ini baru terjadi. Oh, baru terjadi. Namanya akut. Apabila keberadaannya di dalam tubuh tetap dia bercokol di dalam tubuh melebihi daripada 6 bulan, 6 bulan atau lebih, itu dia masuk fase kronis, disebut dengan hepatitis kronis. Saat ini yang diketahui bisa menimbulkan hepatitis kronis ada 2 daripada A, B, C, D itu. Yang mana dok? B dan C. Nah, yang B ini yang kita bahas hari ini. B dan C itu sudah termasuk hepatitis kronis gitu ya dok? Bisa menimbulkan hepatitis bisa menimbulkan, oke. Meskipun tidak semua yang terinfeksi hepatitis akut itu akan menjadi kronis. Tetapi 2 ini B, C atau barengan kalau apes banget, dua-duanya B dan C ini yang bisa menjadi kronik hepatitis. Ada juga kasus yang barang begitu. Nasibnya jelek sekali itu. Sudah kena yang berat, 1 itu udah berat, 2 lagi sama-sama kronis. Nah itu berat, itu apes dia. Oke, baik. Itu dia Fansia Gema Merdeka, ternyata hepatitis itu banyak macamnya. Kalau misalnya yang A itu berarti hepatitisnya ringan gitu dok? Yang A itu bukan ringan, jadi dia tidak bisa menjadi kronis. Yang E itu jadi dia bahkan dia bisa sembuh sempurna, self limiting namanya, self limiting disease, jadi dia bisa sembuh dengan sendirinya, tidak sampai dia kronis. Setelah hepatitis akut, fase-fasenya fase masa inkubasi, prodroma, ikterik, sembuh dia gitu. Jadi dia tidak akan melanjutkan lagi aktivitas dan kerusakan yang terjadi selesai sudah. Berbeda dengan yang B dan yang C. Berarti yang B itu tidak bisa sembuh dok? Beberapa sekian persen bisa sembuh dengan sendirinya. Tetapi kebanyakan dia akan berlanjut menjadi kronis. Bahkan bukan hanya hepatitis kronis, dia juga akan bisa menimbulkan yang namanya kelainan di liver seperti sirosis hepatis, bahkan bisa menimbulkan kanker hati seperti itu. Waduh, serem banget ya dok ya? Iya, enggak seenak jajan kotak di sini, itu serem gitu. Waduh, mendengarkan saja Yulia jadi ngeri ya. Oke deh, itu dia Fansia Gema Merdeka tentang hepatitis B. Jadi hepatitis B itu termasuk dalam kategori yang kronis ya dok ya? Iya. Oke, terus apa dok yang menyebabkan orang tersebut itu terkena atau mengidap penyakit hepatitis B ini dok? Lewat mana sih masuknya? Nah, benar banget. Itu penyebabnya apa? Nah, ini dia yang penting. Saya siaran sama Mbak Yulia, jadinya Mbak Yulia semangat, saya jadinya terpancing semangatnya. Iya, apa sih yang menyebabkan dok? Kok bisa sampai segitunya gitu loh? Yang menyebabkan itu adalah masuknya itu ya bisa lewat secara. Apa ini yang masuk dok? Nah, virus. Virus kepada. Ini dia bisa secara vertikal. Misalkan ibunya mengidap hepatitis B, lalu mengalami kehamilan, nah bayinya baru lahir sudah dapat virus hepatitis B. Gitu. Nah itu secara vertikal namanya, transmisi dari ibu ke bayi. Bisa juga terjadi secara horizontal begini, lewat apa? Pertama, bisa lewat transfusi darah. Jadi komponen darah yang akan ditransfusikan itu tercemar oleh virus hepatitis B. Itu bisa. Kedua, bisa lewat pemakaian jarum suntik yang bergantian. Maaf, pada pecandu narkoba, barangkali sih memang narkoba itu bukan hanya ini itu bahayanya, dia bisa menularkan berbagai macam penyakit selain hepatitis B pun bisa, hepatitis C bisa. Bisa juga, mohon maaf lagi, pada pemakaian jarum tato yang tidak steril, dan bergantian ya. Fans Gema Merdeka memiliki bisnis itu ya pakailah, kalau misalnya ada customer pengen tato pakai jarum yang selalu baru, jangan bekas orang lain dipakai. Baik. Bisa juga mohon maaf ini lewat hubungan seksual. Jadi pasangannya yang terkena hepatitis B duluan, hubungan seksual, karena konten atau kandungan virus ini ada dalam jumlah yang cukup banyak pada cairan vagina, pada cairan sperma dan lain sebagainya. Itu juga lewat sana bisa. Nah, itu bisa. Kalau lewat makanan ya enggak. Bisa juga menular lewat air liur.
Oh ya. Nah, kita kan nggak kayak anjing netes gitu ya. Tahu lah kalau model kok air liur bisa bercampur dengan air liur, mungkin aktivitas apa itu, mungkin dalam tanda tanya mungkin ya saya bilang aja mungkin berciuman, Baik. yang terlalu dalam begitu. Kalau bergantian gelas, sendok, tidak ya dok ya. Bisa. Jadi ya apa namanya melalui cairan ya seperti itu. Oke, baik. Seperti contoh saja berciuman begitu ya, dan juga seksual kayak begitu ya. Oke, itu dia penyebabnya ya. Nah, terus kalau misalkan orang-orang yang bisa terkena seperti itu tuh gejalanya seperti apa tuh Pak Dok? Oke, gejalanya itu dibagi menjadi tahapan-tahapan hingga dia menjadi kronis. Itu pertama namanya masa inkubasi. Masa inkubasi adalah masa saat virus itu masuk ke dalam tubuh hingga dia menimbulkan gejala. Ini lama juga masa inkubasinya, dari baru masuk dia. Berapa lama dok? 60 sampai 90 hari. Jadi 2 sampai 3 itu masa inkubasi baru virus itu masuk ke dalam tubuh itu ya. Sampai dia menimbulkan gejala itu perlu 2 bulan sampai 3 bulan loh. 60 sampai 90 hari. Masuk, enggak langsung jedor langsung besoknya enggak. Nah, dia perlu waktu 2 sampai 3 bulan sejak masuk sampai menimbulkan gejala. Itu. Terus itu fase prodromal. Fase prodromal itu setelah lewat 60 sampai 90 hari itu namanya fase prodromal. Jadi gejala pasien itu akan sama seperti orang terkena flu, jadi flu-like syndrome, jadi badannya pegel-pegel. Oh, gejalanya flu juga dok. Muncul demam, sakit kepala, kemudian mual-mual, muntah. Kadang bisa mulai muncul nyeri di daerah perut, di daerah liver itu. Daerah hati ya dok? Daerah hati, di daerah kanan atas itu mulai nyeri, mual, muntah. Nah, isi panas juga, demam? Oh iya, panas, demam. Demam dan misalnya. Namun tidak seperti di buku. Jadi kalau di buku dibilang gejalanya seperti ini, kenyataannya setelah muncul di pasien berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Nah, gejalanya. Ya, hingga akhirnya muncul fase iktrik. Nah, jadi fase iktrik itu fase kuning. Fase kuning. Nah, di sini biasanya kalau untuk fase yang kedua tadi berapa lama waktunya? Nah, itu rentang waktunya kurang lebih selama 1 bulan. 1 bulan ya. 1 bulan. Baik. Baru muncul fase iktrik. Fase iktrik di sini biasanya pasien baru ngeh ya. Dokternya juga kalau sekedar di fase prodromal itu, ini batuk flu biasa ini. Karena gejalanya memang begitu. Seperti orang kalau kita mau flu itu kan mulas meriang, pegel badan, sakit kepala. Nah, ketika matanya kuning baru lihat, ini Pak baru kelihatan ya. Ini coba cek livernya, coba cek virus ini, virus marker namanya. Nah, baru muncul biasanya. Ternyata mengandung hepatitis B dan misalnya HbA1c-nya positif, fungsi livernya, livernya, SGO-SGBT-nya tinggi. Lalu baru setelah itu berlangsung, baru ada namanya fase konvalesen, fase penyembuhan. Fase penyembuhan. Ya. Tapi ada lah ya untuk fase-fase untuk penyembuhan ya. Ada peluangnya. Ada peluangnya. Oke. Baik dok, sebelum dilanjut ini rupanya topik kita sangat menarik sekali ya. Untuk fans Gema Merdeka yang mau bertanya-tanya silakan ditulis langsung ya di 0815580977. Tapi Yule bakal putarkan dulu ada beberapa jeda dan juga lagu yang berikut ini. Jadi tetap di 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. 97,7 FM Gema Merdeka ngetren, fans Gema Merdeka masih diajak ngobrol bareng sehat ya siang hari ini bersama saya Yulia dan juga Dr. Suma ya. Siang hari ini kita bahas tentang hepatitis B ya. Jadi masih Gema Merdeka, untuk Anda yang ingin bertanya-tanya silakan Anda bergabung di 0815580977. Setelah tadi dijelaskan apa itu hepatitis B juga ya, dan juga penyebab, gejala. Nah, sekarang kalau misalkan pengen tahu gimana sih caranya kalau orang tersebut didiagnosa hepatitis B, itu melalui proses pemeriksaan apa aja, Dok? Baik. Jadi untuk mendiagnosis seseorang terkena hepatitis, apalagi ini spesifik hepatitis B, sudah tentu harus melewati proses pemeriksaan mulai dari anamnesis, dari wawancara, digali faktor risikonya, apakah di keluarganya sebelumnya ibunya terutama ada hepatitis B, kemudian dari pemeriksaan fisik, kalau sudah jelas datang nongol sudah dari di fase iktrik, jadi matanya sudah kuning. Badannya biasanya kuning juga. Kuning juga, apalagi kalau total bilirubinnya sampai
6, 8 mungkin. Normalnya berapa, Dok? Normalnya bilirubinnya di bawah 1. Oh, di bawah 1. Di bawah 1 ya, 1 gitu ya. Jadi itu tinggi. SGOT, SGPT-nya bisa ribuan. Apa itu SGBT? Itu adalah enzim transaminase yang ada di dalam liver, dalam sel liver. Kalau liver yang mengalami peradangan, liver yang mengalami kerusakan, pecahlah sel-sel liver itu. Sel-sel itu pecah sehingga enzimnya berhamburan, kita anggap berhamburan ke dalam serum, ke dalam sirkulasi. Itu kalau dicek kadarnya bisa ribuan, jadi bisa 10 kali atau lebih dari nilai normal. Nah, kalau USG misalkan pada hepatitis yang akut nggak kelihatan apa-apa. Oh, di USG normal. Nah, cuman dokter akan curiga, oh, ini kok kuning, bilirubinnya tinggi, bilirubinnya juga tinggi atau naik. Yang biasanya dokter pikirkan adalah bagaimana ini hepatitis yang berbahaya atau yang menimbulkan kronisitas ya. Sehingga diceklah B atau C-nya. Kalau kita ngomongin B, yang akan dicek adalah hepatitis B, HBsAg namanya, hepatitis B surface antigen. Jadi kalau ini positif, nanti pasiennya dinyatakan mengidap hepatitis B. Nah, seperti itu. Dokter juga kalau misalkan kepengen tahu berapa kadarnya daripada ini hepatitis ini VHB, itu bisa dicek viral load-nya. Nah, karena itu bisa kita tahu seberapa banyak itu virus ada di dalam tubuh si pasien. Itu saja. Itu positif cukup. Oke, itu cara mendiagnosanya ya. Terus biasanya kebanyakan kasus pada hepatitis B ini biasanya terjangkit pada orang yang usia berapa, Dok? Nah, usia berapa saja bisa. Kan saya bilang tadi bahwa penularannya bisa secara vertikal dari ibu ke anak. Jadi baru lahir bisa. Berarti anak kecil pun bisa ya? Sudah dapat. Nah, kemudian remaja, dewasa, muda, tua, itu bisa semua. Kenapa? Iya, kalau ngomong-ngomong anak-anak bisa atau bayi pun bisa. Nah, biasanya kan banyak kasus tuh, Dok, bayi baru lahir, udah pulang, lagi dia opname dikarenakan matanya kuning. Itu apa bisa disebut hepatitis? Enggak bisa seperti itu. Itu hiperbilirubinemia. Beda ya? Beda. Jadi penyebabnya bisa beda dan juga harus diperiksa betul. Terkadang pada anak yang baru lahir terjadi gangguan di dalam saluran liver yang connecting dengan empedu dan sebagainya, juga harus dicek. Tapi juga mungkin penyebab lain sehingga aliran daripada cairan liver itu tersumbat. Tidak semata-mata itu hepatitis. Cuma jangan lupa bahwa kita kan punya program nasional untuk bayi-bayi baru lahir itu sudah pasti langsung divaksin hepatitis B, vaksin itu ya. Karena biasanya baru lahir sekian jam langsung suntik. Nah, itulah dia vaksinnya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang Yulia kan udah tua nih, Dok. Nggak tahu dulu udah divaksin apa belum. Kalau udah tua boleh nggak divaksin? Oh, boleh. Oh, ada ya? Boleh divaksin. Cuman gini, lebih bagus dicek dulu kekebalannya. Siapa tahu sudah punya kekebalan di dalam tubuh dan kadarnya juga cukup protektif untuk melindungi dan melawan virus hepatitis B. Yang dicek namanya anti-HBs. Itu adalah zat antibodi yang dimiliki oleh seorang apabila dia pernah terkena atau sudah pernah divaksin. Sehingga kekebalan sekarang masih ada namanya anti-HBs. Kalau misalkan nggak tahu kan dulunya entah pernah divaksin atau tidak, bisa dicek ya? HBs. Saya punya kekebalan atau antibodi terhadap virus ini. Ada dua kemungkinan jadinya kalau Mbak punya anti-HBs. Pertama, pernah divaksin. Kedua, pernah kena. Itu. Jadi punya anti-HBs. Sehingga kadarnya yang berapa yang bisa melindungi protektif terhadap virus ini, itu juga kalau kadarnya rendah dan dianggap oleh dokter secara laboratorium fungsi proteksinya tidak baik, bisa disuntik lagi, namanya booster vaksin. Di booster ya. Kalau misalkan tadi dokter bilang kan kalau pernah kena berarti kan sudah divaksin kan gitu ya? Divaksin. Kalau pernah kena tubuh pasti akan membentuk antibodi. Artinya anti-HBs-nya ada kalau pernah kena atau pernah vaksin gitu. Itu maksudnya.
Iya, iya, iya. Oke, baik. Fansia Gema Merdeka, silakan untuk Anda yang ingin bertanya-tanya di 0815580977 ya. Yulia akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. 7 FM Gema Merdeka Ngetren, Fansia Gema Merdeka tak pernah padam ya. Seperti semangatnya Dokter Suma ini ya. Katanya nggak terasa sudah hampir 1 jam nih ya, karena semangatnya tidak pernah padam. Benar nggak, Dok? Pas. Pas ya. Oke, Fansia Gema Merdeka masih di ajang ngobrol yang hari ini dan sudah ada pertanyaan yang masuk, Dokter. Tapi sebelumnya kita ngobrol-ngobrol dulu ya untuk di sesi yang terakhir. Nanti bakal Yulia bacain pertanyaan yang sudah masuk di 0815580977. Oke, Dokter, kita lanjut lagi perbincangan kita. Nah, setelah tadi kan udah dijelasin nih ya, tentang bagaimana cara mendiagnosa. Nah, kalau misalkan pasiennya di rumah nih, Dok ya, sudah menunjukkan gejala-gejala tapi belum sempat pernah periksa. Ya, mungkin karena takut atau jarak jauh dan lain sebagainya lah ya, belum sempat periksa. Dan misalkan sudah kelihatan matanya sudah mulai menguning. Terus apa pertolongan pertama yang harus kita lakukan di rumah, Dok? Saya tidak menganjurkan untuk pertolongan pertama. Jadi apabila sudah muncul gejala menguning seperti itu, jadi segera saja datang ke fasilitas pelayanan primer seperti ke dokter praktek atau ke puskesmas atau ke klinik-klinik FKTP. Jadi karena kuning itu pun sendiri tidak hanya semata-mata karena hepatitis, bisa banyak penyebab mata kuning selain hepatitis itu sendiri. Apa itu, Dok? Contoh, misalkan ada batu di kandung empedu. Oh, itu juga bisa menimbulkan mata kuning. Bisa mata kuning, jadi terjadi sumbatan pada saluran empedu. Termasuk juga penyakit-penyakit contoh yang lain seperti penyakit di bidang pankreas, itu juga bisa menimbulkan mata kuning, sehingga saya tidak menyarankan untuk tetap di rumah ataupun mengambil pertolongan pertama karena ini sifatnya tidak emergensi sebenarnya. Tidak emergensi, beda dengan kalau kita jatuh berdarah atau kecelakaan lalu lintas, kepalanya kena aspal dan sebagainya, atau pingsan mendadak atau tidak sadar, itu kan emergensi. Ini meskipun tidak emergensi tapi perlu segera cari tahu penyebab daripada mata kuningnya. Kalau sudah menunjukkan mata kuning itu harus segera periksa ya. Segera periksa, cari tahu penyebab kuningnya itu apa. Karena banyak penyebab bisa menimbulkan mata kuning, bukan hanya hepatitis saja. Oke, baik. Itu dia Fansia Gema Merdeka. Jadi tidak ada pertolongan pertama ya. Yang pasti jawabannya adalah segera mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat ya. Kalau bisa cari semua terdekat ya. Menghubungi Dokter Suma juga boleh. Jadi disebut rumah sakit saya karena itu yang terbaik. Oke, baiklah Dokter. Jadi kalau misalkan penyakit kuning seperti yang dijelaskan tadi, mata kuning, badan kuning, itu berarti sudah pasti bisa dipastikan hepatitis B. Benar? Tidak bisa dipastikan. Jadi kuning sih bisa kuning, tapi kalau biar benar ya hepatitis B harus cek viral marker. Jadi penanda virusnya ABS-AG-nya dicek dulu. Kalau positif HBV RNA maupun tes positif seperti kita ngomong SGOT, SGPT yang tadi. Oke. Baik, Dok. Dari tadi lu belum tanya nih, hepatitis B ini bisa sembuh nggak sih? Ya, ada bisa sembuh. Bahkan di atas 50% bisa sembuh sendiri. Tidak sembuh sendiri, Dok? Sembuh sendiri. Tidak berlanjut jadi kurus. Nah, itu bergantung daripada sistem imunitas seseorang. Antibodinya. Daya tahan tubuhnya, karena ini virus sifatnya sama seperti virus COVID. Ada yang sembuh sendiri, tapi yang fatal meninggal banyak kan begitu. Banyak. Nah, ini juga virus hepatitis B juga bisa sembuh sempurna sendiri di atas 50%, hanya 10 hingga 20% ini dia menjadi kronis. Dari yang kronis ini mungkin 10%-nya lagi menjadi kanker liver maupun sirosis. Nah, seperti itu. Proses dari awal menjadi kronis itu membutuhkan berapa waktu lama, Dok? Nah, jadi kalau kita menyatakan suatu hepatitis virus akut, misalnya HBsAg-nya positif sekarang, supaya kita tahu bahwa dia ini berlanjut jadi kronis apa enggak, minimal 6 bulan sejak terdeteksi itu kita cek ulang lagi. Apabila di situ HBsAg-nya masih positif, nah dia sudah masuk fase kronis. Seperti itu, artinya ini memang
nggak hilang dia dengan sendirinya seperti teman-teman yang tadi 50% itu. Nanti dia akan berlanjut menjadi kronis. Nah ini pantau lagi yang benar. Itu berarti virusnya membandel gitu, Dok? Ah, bandel dia memang. Nakal, virusnya hilang ya. Kan bisa kabelin sampak deh. Bandel ya, sehingga dia tetap ada di situ. Iya. Nah harus terus dipantau perkembangannya, jangan sampai telat, karena dia kalau sampai berlanjut sampai kanker liver seperti itu, dia bisa muncul nodul benjolan mentul sedikit begitu, tapi di liver ya masalah. Kalau di jidat masih bisa kan jerawat. Itu jerawat pencet ya. Mentul tumor namanya. Oh gitu. Harus dipantau tiap 6 bulan, USG, CT scan sebagainya, repot juga. Oke, baik. Terus untuk yang dokter katakan hepatitis B kronis, itu bisa sembuh? Hepatitis B kronis, Iya, kronis. itu dia istilahnya tidak sembuh. Tapi kalau bisa dia tanpa gejala, dibuat tanpa gejala. Ada kriteria pemberian obat, Mbak. Pemberian obat antivirus ini kan virus. Ada kriteria pemberian obat antivirus, itu harus memenuhi persyaratan supaya orang ini dikasih antivirus, virusnya bisa tidak terdeteksi kadarnya di dalam darah. Tidak bergejala juga ya. Tapi dia ada Tapi istilah. tidak bergejala begitu ya, Dok, ya? Tidak bergejala. Dia ada tapi ditekan viral loadnya sampai rendah. Ada obatnya dan juga ada kriteria tertentu. Contoh misalkan dari segi UT, segi PT-nya justru yang tinggi kadarnya itu bagus dikasih antivirus. Nah begitu. Nah HBV DNA namanya. Viral loadnya berapa kali 10 pangkat berapa kopi per liter kita kasih antivirus. Nah, jadi ada kriterianya juga. Berarti itu mereka harus mengkonsumsi obat Ya, obat antivirus harus dikonsumsi seumur hidup. Nah, ada sifatnya yang seumur hidup, ada juga yang hanya diberikan selama 1 tahun. Jadi tergantung daripada evaluasinya dan perkembangannya. Seperti itu. Obatnya sekarang udah berkembang dengan sangat maju, ada berupa injeksi, ada berupa tablet. Cuman obat-obat ini agak mahal. Oh, berarti tidak ditanggung BPJS, Dok? Saya ada yang ditanggung, ada yang tidak. Yang obat antivirus yang berupa tablet, kalau tidak salah saya paham ya, itu ditanggung. Oh, ditanggung. Terus pemeriksaannya juga ditanggung loh? Ditanggung ya, Dok? Yang saya tahu kalau HBsAg-nya gratis. Oh, BPJS kalau ya? anti HBs, apalagi HBV DNA itu, kalau di tempat saya bekerja di RSUD itu tidak ditanggung. Dan kalaupun pemeriksaan itu pemeriksaannya melalui darahnya. Oh, darahnya diambil terus dicek lagi tuh ya, Dok ya? Itu biayanya sampai di atas 500.000, cukup mahal untuk marker-marker virus seperti ini. Oke, baik, terima kasih ya. Baiklah Mas Gema Merdeka, saatnya Yuli akan membacakan untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, tapi Yuli mau putarkan dulu ya. Ada informasi yang mau lewat, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Merdeka Ngetren Fansi Gema Merdeka di sesi yang terakhir ya, karena waktu sudah berjalan saja nih waktunya ya, nggak terasa hampir 1 jam nih. Baiklah Dokter, Yuli bakal bacakan dulu untuk pertanyaan yang sudah masuk di 08155 8977 ya. Oke, ini dari Ibu siapa ya? Nggak dikasih nama nih. Oke, ini pertanyaannya, apakah gejala hepatitis B itu selalu flu terus, Dok? Nah, untuk yang berikutnya, pada waktu cek lab, waktu beliau hamil itu dulu sempat ada reaktif kata dokter. Nah, tapi sampai saat ini belum periksa lagi, Dok. Ya, kalau seperti itu gimana, Dok? Oke, yang pertama, apakah gejalanya itu selalu flu terus? Nggak ada yang selalu di dalam dunia ini maupun dalam kehidupan kan begitu. Apakah semua dokter selalu sehat? Belum tentu, meskipun dia sendiri menuturkan tentang kesehatan. Jadi gejala hepatitis B juga tidak selalu flu saja. Bahkan saya bilang tadi, saya nyeri kepala, bisa diare, mual, muntah. Nah itu kan saluran cerna gejalanya. Baru terus muncul kemudian rasa nyeri. Oke, baik. Tidak selalu bisa, tapi kepala pun juga bisa, nyeri tulang juga bisa. Satu, yang kedua pertanyaannya dulu katanya pernah reaktif. Ya, reaktif itu berarti ada virus ya, Dok ya? Nggak jelas juga reaktif terhadap apa. Reaktif itu artinya apakah tubuhnya dia bereaksi terhadap reagen lab yang ditempelin ya. Coba kalau seandainya penanya menanyakan lebih spesifik, contoh HBsAg saya reaktif. Nah kalau begitu pertanyaan kita anggap saja begitu ya. Kalau kita anggap saja HBsAg-nya reaktif, anggap aja virusnya ada virus yang reaktif. Kalau HBsAg-nya selnya reaktif, ini adalah penilaian secara
kualitatif itu artinya selalu begitu, iya dan tidak, reaktif dan reaktif. Kalau kuantitatif jumlah ya, misalkan HBV DNA, jadi jumlah sekian kopi per mililiter HBV DNA viral load, angkanya misalkan 2 kali 10 pangkat 10 gitu. Nah itu kan kuantitatif. Kalau BSAG-nya reaktif, ini artinya bahwa si pasien ini mengidap virus hepatitis B, ada antigen virus hepatitis B di dalam tubuhnya gitu. Kalau reaktif itu maksudnya BSAG. Oke, tapi sampai saat ini beliau belum periksa lagi. Terus harusnya gimana dong? Nah, kalau misalkan dulu dia periksa karena di screening pemeriksaan lab misalkan, kan banyak tuh karyawan misalnya di hotel, di perusahaan-perusahaan tertentu ada gratis screening cek lab kesehatan per tahun. Kalau misalkan di situ HbA1c-nya dibilang positif, alangkah baiknya di monitor positifnya itu, jadi misalkan dengan pemeriksaan fungsi liver yang lainnya, SGOT, SGPT, HBV DNA. Nah, kalau itu memenuhi kriteria pemberian obat antivirus, lebih bagus diberikan karena dia bisa ditekan sampai kadar di bawah yang bisa menimbulkan dia, jangan ditekan ya dengan obat atau apa. Karena kan yang kita paling takutkan adalah perkembangan daripada virus hepatitis B ini selain menjadi kronis, dia akan menimbulkan fibrosis pada liver. Fibrosis itu gini, jaringan ikat fibrosis di liver itu digantikan jaringan yang bagus itu digantikan jaringan ikat fibrosis, sehingga fungsinya otomatis akan menurun, plus bisa juga berkembang menjadi kanker liver. Itu yang boleh ditakutkan. Baik. Sehingga mereka yang happy kronis itu sebaiknya di treatment apabila memenuhi kriteria pemberian obat. Oke, baik. Terima kasih. Nah, saatnya Yulia bacakan untuk yang bertanya yang kedua nih dok ya. Ini tidak ada namanya juga. Saya mau bertanya nih dok, dulu kan pernah didiagnosa sakit kuning atau lever atau hepatitis. Tapi setelah itu sembuh. Nah, terus saat beliau tanya ke dokter di sebuah rumah sakit, dibilang ada vaksin, tapi itu tidak bisa menyembuhkan total, hanya membuat dorman saja. Nah, alhasil setelah vaksin tersebut benar-benar dikatakan oleh dokter tersebut bahwa hanya membuat virusnya dorman saja. Yang pertanyaannya, kenapa ya virus itu aktif setahun sekali? Nah, terus artinya setiap tahun beliau itu merasa bahwa penyakit tersebut kambuh lagi, dan ini disebutkan juga bulannya dok. Jadi kayak semacam beliau selalu ingat pada bulan itu pasti beliau itu merasa dirinya kambuh. Nah seperti itu ya, siklus. Bener banget. Terus ini pertanyaan yang kedua, apakah virus ini bisa menular pada anak dan istri saya? Nah itu pertanyaannya dok. Silakan dok. Gini, kita anggap saja bahwa dia ini adalah HbA1c positif ya atau reaktif. Memang benar apa yang dikatakan oleh dokter itu, kalau misalkan dia HbA1c positif dan berlangsung kepositifan ini lebih besar atau sama dari 6 bulan, dia akan memasuki namanya periode hepatitis B kronik. Nah, memang ada injeksi maupun tablet atau pil yang akan diberikan oleh dokter, yaitu antivirus. Sudah tentu dokter tidak akan memberikannya secara semena-mena atau ngawur. Karena apa? Karena kriteria memberikan harus ada. Karena juga harus ada kriteria menghentikan pengobatannya. Kalau kriteria pemberian yang tidak jelas, akan tidak jelas pula kriteria penghentian pemberian obatnya. Karena ada yang namanya kriteria sembuh secara serologi, sembuh secara mikrobiologi. Nah itu ada kriteria sembuh, atau sembuh secara klinis dan sebagainya. Ada itu kriterianya. Memang dengan injeksi-injeksi itu sebenarnya virusnya menjadi ditekan ya, proses replikasi dan apa di dalam tubuh menjadi ditekan. Kalau mungkin dia memakai istilah dorman, jadi tidur tapi diam, bisa saja seperti itu. Nah, mengenai gejala yang hampir setiap tahun muncul dan sebagainya itu saya kurang jelas. Secara teori, kalau hepatitis B kronis apalagi sudah dapat obat seperti itu dan bagus, apalagi sudah namanya ada istilah sustainability viral response dan sebagainya, mestinya dia nggak kambuh-kambuhan lagi, kecuali ada faktor-faktor pencetus, misalkan terlalu capek, mungkin dia bekerjanya berat, begadang terus dan sebagainya, mungkin akan muncul kekambuhan seperti itu. Cuman secara teori nggak ada tuh yang namanya kekambuhan muncul tiap tahun, gitu. Apalagi setiap mau nyepi gitu. Jadi si virus biasanya nggak milih-milih hari gitu, nggak ngalih wacaan duase
di kalender gitu untuk kambuh. Kalau kambuh ya kambuh aja. Faktor pencetusnya terlalu capek, mungkin ada infeksi, ada kondisi-kondisi klinis atau penyakit penyerta lain yang membuat dia nongol lagi, muncul lagi. Reaktivasi namanya. Reaktivasi ya. Terus apakah bisa menular pada anak dan istri, Dok? Nah, kalau misalkan dia HB-Ag positif itu bisa menular ke saya perlu lupa nanya. Ini biasanya cowok apa cewek ya penanyanya? Sepertinya cowok, Dok. Oh, penanyanya. Nggak ada namanya soalnya. Oke, kalau penanyanya cowok. Fotonya juga nggak ada nih. Iya, biasa. Nggak ada fotonya ya? Nggak ada. Nanti kita kasih foto. Kalau misalkan dia adalah cowok, dia bisa menularkan kepada istrinya. Kan saya bilang tadi lewat hubungan seksual, lewat air liur. Kalau menularkan pada anaknya rasanya sulit. Nah, ya. Kecuali si ibu yang kena, lalu punya baby nanti vertical transmission namanya, bisa kena. Cuman ada cara biar si bayi yang lahir dari ibu yang positif nggak kena, ada caranya. Jadi kira-kira trimester ketiga kehamilannya itu dilakukan screening, dilakukan pengobatan pada si ibu, sehingga si ibu saat mau melahirkan bayi itu kadar virus di dalam tubuhnya kecil sekali. Kalaupun dia mau lewat plasenta saat pemotongan plasenta itu bisa dicegah. Termasuk bayinya juga dikasih obat antivirus begitu. Ada caranya. Ada caranya tersendiri ya. Baiklah dokter, ini waktu sudah menunjukkan tepat di jam 2 nih. Sebelum Yulia akhiri untuk ajang ngobras, silakan dokter untuk menyampaikan closing statement buat fans Gema Merdeka. Baik Mbak Yulia dan juga fans setia Gema Merdeka, jadi pesan saya yang satu yaitu sama dengan dokter-dokter yang lain, cuman khusus pada virus ini cara menghindarinya adalah satu, setia kepada pasangan, tidak melakukan hubungan seksual yang berisiko, berisiko mesti tahu semua. Kemudian tidak menggunakan jarum suntik, tidak memakai narkoba. Nah itu saja dari saya, sehingga hepatitis B bisa kita hindari. Dan tetap jaga kesehatan. Ya, pas. Baiklah dokter, terima kasih sharing siang hari ini, sangat bermanfaat sekali untuk Yulia pribadi dan juga untuk fans setia Gema Merdeka dimanapun berada ya. Terima kasih banyak dokter atas waktunya. Sama-sama Mbak Yulia. Sehat selalu ya, dan semoga kita berjumpa kembali bersama topik-topik yang lainnya ya. Baik, fans Gema Merdeka sampai di sini dulu ngobras kita siang hari ini untuk edisi hari Rabu 4 Oktober 2023. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf jika